Oke, selamat datang lagi di Yuk Analisa Saham. Jadi kali ini gue mau coba bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul pada saat kita ingin berinvestasi saham. Nah, biasanya kita buat teman-teman yang muslim itu biasanya kita mempertanyakan apakah investasi saham ini haram atau enggak sih gitu kan. Ada yang bilang bahwa investasi saham itu haram. Ada yang bilang bahwa investasi saham itu nggak haram. Dan kalau misalnya menurut pendapat gue sendiri, itu investasi saham itu sebenarnya ya menurut gue sah-sah aja, halal-halal aja sih. Soalnya di sana nggak ada unsur perjudian. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena gini, kalau misalnya kamu mau main aman di saham itu ada istilahnya ada saham konvensional dan ada juga saham syariah. Nah, bisa dilihat juga dari embel-embel syariahnya ya berarti bisa dibilang ini adalah saham yang halal gitu ya. Tapi menurut gua saham syariah pun ya dia menyajikan data-data saham yang sama seperti saham konvensional kayak misalnya ada saham Unilever di sana, ada saham Astra, ada saham Bank BRI dan lain-lain yang dijual. Sini juga kan ada kan saham Unilever, ASI, BBRI ada. Tapi mungkin yang membedakan saham syariah ini itu adalah di saham syariah ini nggak ada nih nggak diperjualbelikan saham-saham kayak misalnya saham-saham buat yang memproduksi rokok kayak misalnya itu HMSP atau gudang garam karena mungkin secara syariat saham-saham itu tuh tidak baik gitu kan. Kemudian juga ada juga saham yang tidak diperjualbelikan itu kayak saham Bintang, saham minuman-minuman keras dan lain-lain. Jadi syariah di sini tuh mengacu terhadap screening saham yang tergantung perusahaannya itu perusahaan yang bergerak di bidang yang halal atau enggak seperti itu. Nah kan kalau Unilever, ASI, BBRI kan itu udah ya kita tahulah produknya seperti apa dan biasa kita gunakan baik umat muslim maupun umat non muslim biasa menggunakan produk ini. Tapi untuk produk-produk minuman keras, produk-produk rokok dan lain-lain itu belum tentu juga gitu kan orang muslim menggunakannya. Nah, jadi pun di saham juga ada saham yang konvensional ya ini semua saham dijual ya. Sedangkan ada juga saham syariah yang mana saham syariah ini ada seleksinya untuk masuk yaitu salah satunya adalah perusahaannya itu adalah harus perusahaan yang halal gitu kan, nggak ada perjudian di perusahaan itu sendiri. Kemudian kalau misalnya gue bilang, kadang ada juga ya teman-teman yang suka menyamakan saham dengan kayak Binomo, kemudian IQ Option, kemudian apalagi Olimtrade dan lain-lain. Sebenarnya itu adalah suatu hal yang sangat-sangat berbeda. Walaupun mungkin kalau kalian yang awal melihat itu sama-sama grafik, sama-sama ngelihat grafik, sama-sama kita harus bayar dan lain-lain. Mungkin jadi sekilas kita mendeskripsikannya itu sama. Tapi itu adalah hal-hal yang sangat berbeda antara saham dengan Binomo, IQ Option, terus Olimtrade dan lain-lain hal yang seperti itu. Forex itu beda banget. Jadi jangan samakan saham dengan hal-hal seperti itu. Nanti akan gue coba jelaskan mengenai perbedaan saham dengan IQ option dengan hal-hal yang ya yang kalian sering lihat di iklan lah ya. Binomo, apalagi tuh ada Olimtrade, terus banyak banget yang kayak gitu. Forex dan lain-lain. Nah, jadi itu beda ya. Nanti gue jelasin di video selanjutnya. Nah, gue mau coba kasih gambaran sedikit untuk saham itu sendiri. Kan kita tahu bahwa saham ini tuh adalah uh, lembar kepemilikan gitu kan. Saham itu lembar kepemilikan perusahaan. Nah, jadi gue mau coba dikit kasih analogi nih. Jadi nanti kamu coba buat decision atau coba buat ya keputusan atau pandangan kamu terhadap saham. Jadi gini, kalau gue membuat analoginya tuh adalah misalnya uh, gue beli saham di harga 100. Terus terus tiba-tiba si saham ini dia naik nih dalam 1 tahun itu menjadi 200 harganya. Nah, kemudian gue jual di harga 200 dan gue mendapatkan keuntungan gue itu adalah 100. Nah, gitu kan. Gitu ya. Ini terserah lah mata uangnya apa aja. Ini adalah di saham itu sebenarnya konsep ini dinamakan capital gain. Capital gain. Nah, sedangkan gue mau kasih analogi nih. Kalau misalnya ada orang yang bilang saham ini haram, apakah analogi ini juga haram? Misalnya gue beli sekarang beli satu bungkus bawang deh. Gue beli satu bungkus bawang misalnya sekarang. Gue beli satu bungkus bawang dengan harga misalnya sekarang 10.000.
tujuan gue beli bawang itu adalah gue simpan aja nih satu bungkus bawang ini selama setahun misalnya. Ya anggaplah bawangnya nggak busuk ya selama setahun. Nah, tahun berikutnya harga bawang ini ternyata itu naik menjadi 20.000. Nah, abis itu, wah ini gue mendapatkan keuntungan dong ketika harga bawang naik gitu kan. Gue beli di harga 10.000 dan setelah setahun kemudian harga bawangnya menjadi 20.000. Nah, kemudian setelah itu si bawangnya gue jual deh dengan harga 20.000, dengan keuntungan gue mendapatkan keuntungan 10.000 rupiah. Nah, kayak gitu. Gue mengasih analogi simpelnya seperti itu, dan kalian bisa make a decision apakah ini haram atau enggak gitu ya. Kalau menurut gue pribadi ini totally nggak haram gitu ya, karena kita beli di harga 100, kita jual di 200, dan kita mendapatkan keuntungan 100. Terus beli bawang juga kita beli di harga 10.000, kita kita jual di harga 20.000 karena bawangnya naik, terus kita mendapatkan keuntungan 10.000, dan ini menurut gue nggak haram gitu, dan ini adalah suatu hal yang biasa dalam konsep jual beli gitu, kita mendapatkan keuntungan. Ya, itu mungkin dari gue tentang saham itu apakah haram atau enggak. Kalau ada saran, kritik, masukan, kalian bisa coba tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih.